kalau bahas pakan sudah selesai, sebenarnya ternak kita nggak ada masalah lagi. Ini masih ngomongin 1, 2, 3, yang 4, 5 konsep pakan itu. Yang keempat adalah dini campur, kemudian ada yang namanya bank pakan. Bank pakan ini memang kalau sekarang keharusan kalau di Pulau Jawa, karena kita terbatas lahan, batas kemampuan untuk menghasilkan hijauan dalam jumlah banyak. Silahkan bank pakannya ada 2, bank pakan yang berupa simpanan, bank pakan yang berupa tanaman yang ada di lahan. Oke. Konsep besar pakan itu adalah hijauan dan pakan tambahan harus juga dipegang. Jadi aslinya yang namanya konsentrat pakan tambahan itu tidak terlalu penting kalau Bapak Ibu bisa menghasilkan hijauan pakan ternak yang cukup, minimal 4 macam. Kalau daerah yang tingginya minimal 400 dpl, harusnya nggak usah pakai pakan tambahan. Ya, tanamannya banyak sekali. Kita punya ribuan sumber daya alam berupa tanaman. Ya. Kita tengok sedikit ke Australia, Pak. Sana sumber daya alamnya minim sekali. Karena 4 musim kan. 4 musim, udah gitu begitu tumbuh, udah tumbuh sebentar, rontok, kena salju, wah, nggak jadi semua. Tapi nyatanya di sana lebih banyak ternaknya dari sini, Pak. Di sana itu jumlah ternak dengan jumlah populasi 1,5 kali lebih banyak ternaknya. Kita harusnya bisa lebih, Pak. Cuma kita terbatas, mindsetnya kemarin itu ini satu yang nomor 1 aja masih terkungkung di bagian itu. Kalau nggak daun nangka nggak dikasih, Pak, kambingnya. Ada yang kayak gitu. Ya sium-sium ini biasanya sukanya gitu. Kalau nggak daun nangka enggak lah. Fanatik. Iya, fanatik. Katanya kalau nggak daun nangka nggak mau. Bohong banget. Ya. Ya kalau kayak gitu nanti begitu kemarau daun nangkanya sudah berbuah nggak ada, jadinya tadi kambingnya tinggal 1, dombanya tinggal 1. Biar tendanya wangi seperti nangka. itu analogi yang nggak masuk sebenarnya ya. Pastikan ketika kita ngomongin herb tanaman, ya semua tanaman, apapun nama tanamannya, jadikan pakan. Perlunya hanya dicacah, dicampur, udah rampung. Ya, yang sekarang musim durian, musim rambutan, pete, jengkol itu kan jadi 1 tuh. Itu udah 3 macam udah. Pete, jengkol, ada durian, ada rambutan udah 3. 1 rumput selesai. Jadi yang ketinggiannya 300 dpl ke atas, nggak usah pakai pakan tambahan, sudah bisa. Teh itu kulitnya. Loh, jangankan kulitnya. Sak jerone. Jeruk-jeruk lagi. Enak. Pasti Ya. Pete itu kan nggak selalu tersortir yang bagus, yang jelek-jelek, yang biasa itu kan nggak pakai juga. Yang penting dicacah, nanti dia mau makan. Kalau ukurannya udah 7 cm up, kambing domba itu mikir. Ya dia memang nggak punya pikiran, tapi instingnya mengatakan, aku nggak mampu nih giginya menggigit pinggirannya pete yang agak keras itu kan. Pinggirannya pete kan alat betul, ulet gitu. Oke. Kulit durian. Sekarang yang paling ngetren di kambing perah pakainya bubuk biji kurma. Pernah dengar? Biji kurma. Iya. Keras itu. Udah dibubukkan. Kan tujuannya dicacah, dicopeng, dimix jadi kecil. Ya, saya tiap bulan sekarang masih sering mendapatkan 2 sak, 2 karung 25 kiloan lah dari Bogor. Tapi sebentar lagi pasti saya nggak dapat segitu, paling tinggal sekarung atau setengah karung. Karena sudah mendapatkan manfaat itu teman-teman yang sudah diskusi itu. Apapun yang berasal dari tanaman potensi pakan, tinggal diolah. Olahnya bagaimana? Cuma 2 macam ini sudah selesai. Ya. Kalau 2 hal itu dilakukan, nggak perlu repot-repot mikirin yang macam-macam lah. Baik, silahkan maupun konsentrasi ya. Ya, jadi 3 hal ini lakukan, nanti pakan Bapak selesai. Tinggal nanti mau dijadikan bahan pakan, bentuknya disimpan atau berupa HPT, itu langkah berikutnya. Oke, kalau jumlahnya banyak silakan disimpan. Kalau berupa hijauan pakan ternak berarti kan di lahan sudah ada di lahan, nanti tinggal ambil ketika panen berapa bulan sekali gitu ya. Yang bentuknya simpanan pakan itu kan ada 4 hal kalau nggak salah. Yang pertama ada yang namanya hay, terus ada haylase, ada silase,
ada rekomendasi. Jadi, 4 hal ini aslinya hanya cara untuk menyimpan, Pak. Bukan untuk menjadikan pakan itu lebih lebih hebat gitu ya. Dan kita sialnya seringnya karena sering nonton YouTube. Di YouTube itu bahasanya konten kreator seperti beliau itu kan dengan fermentasi akan meningkatkan protein sekian. Nomor Enggak, Pak. bawahnya itu. Hailase, berarti hai yang disilase. Hai itu mulai dari atas. Hai itu berarti cara penyimpanan dengan mengurangi kadar air sebanyak mungkin, dikeringkan gampangannya. Ya, Australia, negara-negara yang 4 musim pakainya hai. Hai. Ya, karena begitu dikeringkan mereka bisa simpan di gudang dengan ditumbuk-tumbuk gitu. Nah, untungnya mereka lagi karena daerah 4 musim itu kelembabannya rendah. Jadi nyimpen hai, nyimpen hilase itu nggak ketemu sama namanya rayap, namanya apa itu nggak ada. Ya, kita yang daerahnya tropis, lembab, begitu simpan tanpa palet, ya sudah ketemu sama tikus, ketemu sama kecoa, ketemu sama macam-macam, kadang dikencingi kucing gitu. Iya. Hai, hari ini Australia menanam besar-besaran yang namanya lamtoro gum. Di lamtoro yang daunnya agak lebar-lebar, terus petai Cinanya itu gede. Bandingin lamtoro yang dari desa-desa itu. Dia nggak pakai indigo vero. Karena lamtoro diberikan 100% bisa. Kalau indigo 100% nanti yang dimakan paling banyak 40%. Oke, dan di sana dibikin hai. Nanti ketika pemberian pakan tetap kembali lagi ke 4 macam. Lamtoro diberikan banyak, kenapa? Karena mereka butuh untuk mencapai sampai reproduksi. Mereka piara domba, sapi gitu kan butuh diperbanyak karena kita ambil di tiap tahunnya. Karena lagi ngetren pada impor-impor itu, mereka kan butuh memperbanyak dengan produksi. Supporting sistem paling gedenya pakai lamtoro. Di sana sudah ada alfalfa, sudah ada jerami gandum. Itu maksudnya rumput tadi ya. Jerami gandum itu rumput. Alfalfa, terus ada lamtoro. Lamtoro jadi pensupport paling bagus buat breedingan. Hari ini yang bergerak di breeding, yang punya ternak untuk dibreedingkan, jangan memberikan pakan lebih banyak pakan tambahannya daripada pakan hijauannya. Ya, yang akan jadi susu itu adalah hijauan. Oke. Yang akan jadi prekursor terbentuknya susu adalah hijauan. Ketika Bapak kekurangan hijauan, dijamin susunya nanti sedikit, dijamin nanti susunya nggak keluar. Di tempatnya Pak Atik, hijauannya kan pakai hodot super Pak ya. Sehari per ekor kan bisa 3-4 kilo. Kalau dikeringkan kan berarti udah di atas kiloan. Dihitung sebagai bahan kering. Dia sekarang bermasalah dengan cempe, akhirnya nggak punya susu induknya, nggak mau menyusui. Jawab, masalahnya karena nggak ada hijauannya. Prekursor atau pemicu timbulnya susu adalah hijauan. Lain hal ketika Bapak mau penggemukan. Yang akan jadi daging, prekursor pembentukan daging adalah grain atau biji-bijian. Dalam tanda kutip kita anggap sebagai konsentrat lah. Grain biji-bijian adalah pemicu timbulnya daging. Pemicu timbulnya susu adalah hijauan. Yang sekarang bermasalah dengan cempenya, tidak mau menyusu, induknya nggak keluar susunya. Cek lagi hijauannya berapa banyak. Kita ngomongin tadi hijauan kan 10% harus masuk, yang diberikan 15%. Nah, nanti ketika Bapak ngasih pakai pakan, ada pakan tambahannya kan tinggal dibagi. Taruhlah 15%, jatuhnya tadi 4 kg. Bisa diberikan berapa persen untuk hijauan, berapa persen untuk pakan tambahannya. Tinggal dibagi aja teknis di lapangan seperti itu. Yang harus diperhatikan, pemberian pakan tambahan jangan pernah lebih dari 30% kalau Bapak breedingan. Yang breedingan untuk beranak pinak, pakan tambahannya jangan lebih dari 30%. Oke, banyakin hijauannya yang breedingan. Di tempat saya paling memberikan antara 300 sampai paling mentok 350 gram per ekor per hari konsentratnya. Ya. Oke, ini iya 3,5 on. Nanti hijauannya 4 sampai 5 kilo.
Kalau complete fit itu termasuk pakan tambahan. Complete fit itu adalah campuran HPT plus pakan tambahan. Namanya aja yang keren ya. Lalu jadi punya konsentrat, punya rumput yang sudah dihalus campur, itu complete fit. Complete fit itu cara preparasi penyediaan ke ternak. Lebih simpel. Ya lebih simpel, lebih enak. Itu cara saja. Kalau aslinya pakan itu ya cuma ada ini hijauan sama pakan tambahan. Nah, ketika dua hal ini hijauan pakan tambahan dijadikan satu, namanya complete feed. Oke. Kita ngomongin simpanan pakan tadi, pertama hay. Kalau hay lase berarti hay yang di silase, hay dimasukkan ke silo. Silase dan fermentasi itu sebenarnya satu proses. Prosesnya fermentasi. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya langsung aja Bapak Ibu. Jangan nunggu saya selesai, nanti takut lupa. Silase dan fermentasi. Sama-sama terjadi proses fermentasi, cuma kalau fermentasi yang asli, dia dengan probiotik. Kalau silase, minus, nggak ada probiotik. Jadi yang berbicara nanti di silase tanpa probiotik adalah bakteri asam laktat yang ada di hijau daun-daun yang hijau, daun-daun yang akan kita silase itu yang bekerja. Ya, nanti namanya fermentasi asam laktat silase. Bedanya cuma ini. Yang lainnya sama. Jadi syaratnya yang pertama harus tanpa udara. Yang kedua tidak ada rongga. Nah, yang ketiga ini yang suka kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang nggak paham, akhirnya nggak jadi bikin silase atau fermentasi. Kadar airnya harus terkontrol, harus di bawah 50%. Ya. Kalau Bapak Ibu sekarang punya pakcoy, ngodot, dan tanaman rumput yang habis babat, langsung dijadikan silase. Kalau nyimpennya nggak benar, busuk. Karena kadar airnya di atas 50 kalau rumput budidaya itu selalu 70-80%-nya air. Rumput budidaya. Di rumput yang sengaja ditanam. Kalau rumput lapangan, rumput yang ada di lahan-lahan itu kita babat antara 40-50% kadar airnya. Ini yang paling beresiko ketika rumput budidaya. Bapak Ibu udah benar dicacah untuk jadikan silase, tapi tanpa memperhatikan kadar airnya, akhirnya nggak jadi, busuk. Saya sering dapat WA, dapat video, dikirim, kok nggak jadi punya saya seperti ini. Ya rata-rata ini salahnya di kadar air. Makanya nanti kalau mau membuat rumput budidaya ini bisa jadi silase yang benar, harus ada kontrol kadar air. Untuk menciptakan di bawah 50, caranya tadi ada yang bilang dilayukan, dijemur. Boleh kalau punya tenaga, punya waktu. Kalau nggak punya tenaga, punya waktu, ya dicampur dengan bahan pakan yang kadar airnya rendah. Contoh, bekatul, polar, kulit kopi, spalago yang kering-kering. Dicampurkan supaya nanti kadar airnya ketemunya ini. Ataupun ketika tidak bisa melayukan dan jemur, tidak punya bahan campurannya juga, nanti teknis simpannya yang harus diperhatikan. Kalau untuk rumput budidaya, teknis simpan. Teknis simpannya seperti apa? Kalau yang umum kan tong, ini tutup. Ya. Jadi menghadap ke atas ya. Kalau mau membuat silase dari rumput budidaya yang kadar airnya tinggi, dibalik, tongnya ditelungkupkan. Ya, mau serabut apapun Bapak nutup ini, nanti pada hari ketiga cairan itu sudah akan keluar. Oke. Nanti jatuhnya paling sekitar 5-10 cm yang rusak karena ada genangan air di sini. Yang lainnya safe, aman. Tinggal mana yang Bapak mampu itu lakukan. Oke, di sini yang sudah pakai simpanan bahan pakan sudah ada. Busuk. Busuk ini di sini ya. Rata-rata di sini kalah di kadar air. Ya, kalau ingin kadar air nyaman, lakukan ini kontrol ini. Tapi kalau dibalik aja keluar nggak dia? Keluar. Oh. Nanti hari ketiga Bapak cek aja lah. Sekarang bikin silase pakai 1 tong. Tengkurapkan, tutup di bawah.
Nanti pada hari ketiga sudah akan keluar itu cairan warnanya hijau tua, baunya nggak enak. Nah, itu nanti jadi kontrol airnya. Aman. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan kaitannya dengan pakan ini. Jadi pakan itu simpel sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah lakukan 3 hal ini. Bang pakan kan tinggal kita punya HPT di lahan, aman. Simpanan tadi tinggal masukkan semua ke tong. Asal kadar airnya diperhatikan, aman lagi. Itu Pak. Harus kembali kepada 4 jenis daun tadi itu. Ini seperti dikatakan di awal tadi, salah jenis daunan. Sementara di situ kan ada nutrisi yang harus terpenuhi Pak. Kita kan gimana? Nah, ini jatuhnya ke gambar tadi antara daun sama rumput. Semua rumput nilai nutrisinya nih. Tadi proteinnya di bawah 20, di bawah 12, serat kasarnya di atas 15. Tapi kita ngomongin daun, seburuk apapun bentuk daun itu, nutrisinya pasti lebih tinggi dari rumput. Ya, daun ganja sekalipun itu nutrisinya bagus. Daun pepaya, daun apa ya. Semua bisa. Batangnya, batang pepaya. Boleh, kalau pepaya saya malah semua bagian. Rumput kan ini tadi daun menyatu dengan batangnya. Kalau yang namanya tanaman daun sejati kan ada akar, batang, ranting, daun, bunga, buahnya, semua bisa jadi. Yang hari ini Bapak mungkin punya tanaman pepaya California ya. Kan ada masanya dia harus dibongkar karena sudah tidak produktif. Saya punya nomor orang-orang yang punya pepaya California. Waktunya beliau harus bongkar, saya datang ke sana. Datang bawa pickup, bawa chopper, bawa drum. Ya. Saya ambil seakar-akarnya. Dari akar, batang. Jadi yang punya lahan malah seneng. Nggak perlu dongkel lagi kan. Kita cabut Pak, kita ambil cangkul atau pakai linggis atau garpu segitiga itu. Pepaya kan akarnya tidak tunggang, ya jadi enak, tinggal dicongkel pinggir-pinggirnya, goyang-goyang udah kena semua akarnya. Masukkan chopper, nggak ada yang bisa dibuang. Kalau pepaya semua termakan. Kan bagian bawah itu keras. Nggak ada yang keras. Ini kalau Bapak bisa mencacah, selesai. Keras mana sama kulit durian? Keras mana sama biji kurma? Kalau kayak durian itu Biji salak. cemur dulu. Iya. Kalau itu Mas, batang bisa. Pok pisang masuknya sebagai apa berarti? Rumput. Rumput. Itu Pak. Kalau orang bilang jangan dikasih makan randu khususnya untuk yang Gunting. bunting. Itu Oke. gimana? Ini kalau Bapak sudah 1, 2, 3, kan berarti nggak ada yang namanya randu-randu aja Pak ya. Itu kan udah dicampur. Sudah netral. Pencampuran itu akan menghilangkan tadi kembung, racun, efek oksitosin, efek prostaglandin hilang semua. Ya. Jadi punya randu berapapun silakan diambil aja, sebenarnya dicampur dengan yang lain. Ya. Yang sekarang punya daun singkong karet, orang nggak mau ngambil ya siap-siap ambil aja. Nanti di rumah diolah. Nanti 2-3 tahun kemudian Bapak nggak akan bisa ngambil itu secara gratis. Mesti akan diminta untuk sisi separuh buat saya. Pasti. Segampang itu pakan. Mindset kita yang terkungkung. Mohon maaf nih. Kalau peternak itu udah umurnya 50 tahun atau 60 tahun ke atas. Dari turunannya nenek moyang itu mengatakan tidak boleh daun randu, tidak boleh daun singkong karet, tidak boleh daun ini, dan berhenti di situ. Ya kita nggak akan pernah maju. Kita punya sumber daya alam begitu mewahnya, begitu kayanya. Tapi karena kita mindsetnya masih seperti itu, akhirnya mandek. Mindsetnya dirubah. Herb atau semua yang berasal dari tanaman bahan pakan. Untuk bisa menjadi pakan seperti apa? Lakukan 2 langkah berikutnya. Dicacah, dicampur, rampung Pak. Jumlahnya ada banyak, simpan. Selesai. Simpan itu kan bisa jadi perbagian, hanya rumput saja, atau hanya daun ini saja, atau hanya apa saja. Tapi ketika pas pemberian dicampur. Mix minimal 4 macam. Itu Sendiri-sendiri boleh. Tempat saya hari ini sendiri-sendiri, yang di tempat saya selalu banyak adalah daun sengon. Karena di tempat saya kebetulan sentra sengon, di tiap hari ada aja yang nebang. Saya pastikan daun-daun sengon ini yang
Yang ambil nanti saya, meskipun mungkin anak kandang yang jalan ke sana. Itu Mbak, kalau kata orang tua itu ada apa? Ada ular serit atau apa itu yang bahaya kalau diberikan. Nggak ada kalau bawa campur dicacah. Dicacah saja, keluar seret kan udah pasti mati. Ya, Kena bisul. ada belalang atau apa gitu, mati. Nggak bisa. Dicampur udah. Oh, beres berarti itu. Ya beres, yang nggak beres kan otak kita, Pak. Iya. Mindset kita kan begini, ditekan terus, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Padahal aslinya daun randu, daun singkong karet begitu diberikan kan ngemel sekali, Pak. Tep, 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 tep. Tapi habis itu teriak-teriak, ininya mulai gede, numpung. Ya. Saya kasih informasinya bahwa semua jenis tanaman di dunia ini punya racunnya masing-masing. Semua jenis daun, ya, ada racunnya. Nah, ketika racun itu terkumpul memenuhi ambang batas ya keracunan. Singkong karet seharian hanya diberikan ya singkong karet yang masih terpenuhi. Mungkin dari 5 ekor ada 2 yang keracunan karena ambang batasnya terlewati. Yang 3 enggak, masih agak kuat. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan di tempat saya full singkong nggak ada masalah. Belum aja, bukan masalah enggaknya. Oke, semua jenis tanaman ada racunnya. Namanya aja yang beda-beda. Sianida ada di singkong dan tanaman-tanaman yang jarinya 5. Ada yang daunnya kecil-kecil seperti lamtoro, seperti sengon itu namanya mimosin. Namanya aja beda-beda. Ada yang tanin, ada yang itu aja. Nah itu akan hilang dengan sendirinya ketika 1, 2, 3 Bapak lakukan. Ini konsep pakan 1, 2, 3 Bapak pegang. Selesai masalah pakan, kandang Bapak nggak akan kekurangan pakan, ternaknya sudah akan nyampe di tahap reproduksi selesai. Ya, jadi Bapak tinggal kemanapun, melahirkan bisa disusui sendiri, bisa dirawat sendiri. Yang bikin induk nggak mau mendekati anaknya, bisa jadi dia lemes karena pakannya kurang. Mau jilati aja malas, susunya nggak bisa keluar. Ya. Sebagai gambaran, kalau ternak ada di tempat liar, nggak ada yang namanya ternak itu jadi mati terus tetanus, kejang-kejang di umur 2 minggu, 3 minggu. Ya alamiahnya memang berjalan seperti itu. Itu bisa berjalan kalau Bapak terpenuhi untuk hidup pokok reproduksinya. Nah, bagaimana mencukupi hidup pokok reproduksi ini terjadi? 1, 2, 3 lakukan. Di konsep pakan 1, 2, 3 lakukan, selesai. Ya. Nah, mulai hari ini sepakat berarti ya, tidak boleh mengharamkan tanaman, apapun nama tanaman. Saya kasih yang ekstrim ini, daun seperti itu, lompong-lompongan itu kalau diberikan kambing domba, efeknya apa? Mau. Sininya bengkak. Ya, tapi begitu Bapak campurkan dengan 4 macam yang lain dicacah, nggak ada yang. Iya, Pak. Talas, semua jenis talas-talasan. Akan babi. Ah, ya. Iya. Kan mungkin di beberapa tempat ada yang lompong-lompongan gitu, talas-talasannya udah banyak. Obat aja, campur. Selesai. Kedengarannya kayak gampang ini. Ya memang gampang, tapi kita mindset kita yang masih sering terbungkus. Boleh itu. 25%, mungkin ada kemungkinan ada yang enggak. Oke. Nah, kalau yang seperti itu berarti Bapak cari minimal ya 4 macam sampai 5 macam lah, minimal 5 macam. Nanti akan terpenuhi. Karena jumlahnya kan mungkin ada satu banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak sangat. Ya kita ada, kalau di sini kan auto super yang paling dominan. Ya. Itu campurannya auto super bisa 90% atau 80%. Yang lainnya hanya untuk variasi. Boleh, yang penting tadi utamanya di seratnya terpenuhi ya. Ya. Yang seratnya terpenuhi, yang lainnya bisa mengikut. Yang penting jangan satu macam, nanti nggak ketemu di gizinya. Oke. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Aslinya kalau pakan sudah selesai Pak. Kita mau pelatihan sebanyak apapun, kalau pakan selesai, Bapak itu sudah cerah, sudah selesai. Penyakit apapun jarang tampil kalau urusan perutnya selesai. Di manusia atau di hewan, masalah terbesar timbulnya dari perut. Begitu masalah perut diselesaikan, probiotik asalnya juga dari bakteri perutnya ruminansia. Ya, diperbanyak terus dijual. Pak beli literan 25.000, ada yang dibikin MLM sampai 150.000 gitu. Masukkan refilling. Refillingnya bagaimana? Refillingnya maksimal 1 minggu sekali.
Jadi jangan pernah melebihi batasan itu. Ya, semua hal yang berlebihan pasti jelek. Batas berlebihannya seberapa kalau untuk refilling? 1 minggu. Minimalnya 1 bulan sekali. Minimal 1 bulan sekali di refilling, maksimalnya 1 minggu. Refillingnya bagaimana? Ya langsung aja masukkan probiotik yang dari botol, cekokkan. Kalau bisa 1 minggu sekali, berarti per ekornya hanya 5 mili. Kalau bisanya 2 minggu sekali, berarti 10 mili. Kalau bisanya sebulan sekali, berarti 20 mili. Tinggal kemampuan anak kandang bagaimana. Ya, saya punya populasi kambing perah 60 ekor. Saya pernah kasih tantangan untuk seminggu 1 kali, kasih refilling, anak kandang oke. Terus begitu 1 bulan berjalan, Pak capek Pak, tiap hari nangkap sambil nekoi tiap minggu. Akhirnya 2 minggu sekali. Sekarang berjalan 2 minggu sekali. Ya, kalaupun nanti kita agak sulit anak kandangnya bekerja, melakukan ya minimal ada 1 bulan sekali refilling. Dosisnya 20 mili. 2 minggu sekali. 1 bulan sekali, minimal. Oh, oke. Ya, Bapak dengan pelaksana yang ada di kandang silahkan speak loh. Oke. Mampunya berapa minggu sekali. Yang penting 1 bulan jangan sampai lewat nggak ada refilling. Kondisi sekarang hujan ada petir itu juga bikin stres. Menurun mikrobanya. Nanti Bapak akan menemukan sini pada berbuih. Ya mulut berbuih itu salah satunya karena pakan, yang kedua karena mikrobanya sedang jelek, tidak baik-baik saja. Oke? Buih menghitam. Iya. Oke, minimal 1 bulan sekali, maksimalnya 1 minggu. Pak, Caranya? probiotiknya itu tak campuran air atau murni dari botolnya? Kalau saya senangnya murni, Bisa ambil Ya. contoh produk D4 saya. boleh. Nah, ambil 5 mili, Langsung cepat. botolnya. Iya. Oh, oke. Kalau cempe sama. Cempe itu kan umur 0 sampai 5 bulan. Ada masanya dia tidak bisa disebut sebagai ruminansia, yaitu umur 0 sampai 3 bulan. Jadi perutnya belum seperti yang dewasa, 4 bagian. Kalau yang udah dewasa kan ada 4 bagian. Ini usus, ini dari ronggongan tenggorok. Kalau yang dewasa ada rumen, retikulum, omasum, apomasum. Kalau dia masih cempe, tidak ada ruangan-ruangan sekat ini. Dia los sampai dengan langsung sampai apomasum atau perut asli, lambung asli seperti manusia. 0 sampai 3 bulan masih los sampai perut asli. Ya, jadi kalau mau ngasih refilling buat cempe harusnya 3 bulan up. Kalau di bawah 3 bulan pakainya probiotik yang untuk perut asli, pakai untuk manusia. Jadi kalau buat cempe yang agak masalah, yang lemes dan sebagainya, boleh pakai Yakult. Itu merek Pak ya. Yakult, ya. Pakai Saccharomyces atau Streptococcus atau pakai Cimori. Apalagi merek-mereknya. Yakult, Cimori, yogurt. Nah, cempe, kefir yang paling bagus silahkan. Probiotik untuk manusia. Oke. Kalau yang udah 3 bulan up, ruangannya sudah terbentuk sempurna, pakai bakteri murni dari mikroba rumen. Dan merek-merek tadi itu ada M4, SOC, Mas Belas, Probion, Starbio, banyak banget. Ya. Tinggal nanti ketika ini akan berjalan, ya. Bapak misalnya populasi 200 ekor. Berarti setiap minggu butuh 5 mili kali 200 ekor. 2 liter. Yang bundet nggak masalah. Nggak ada masalah, Pak. Malah bagus. Yang nggak bagus itu nanti handle kepalanya biasanya. Karena guncangan-guncangan dia gerak akhirnya terbentur-bentur, kegugurannya karena benturan, bukan karena Kalau campur minum, kalau campur minum itu yang jadi masalah adalah bakteri perut, mikroba perut itu hanya ditaruh di air saja, Ya. 20 menit mati ya. wah. Nah, dia kan nggak punya media hidup. Ya. Air bukan media hidup bakteri perut. Ya. Bakteri perut itu harus tertutup. Perut fermentasi di dalam kan tertutup. Ya sama kayak Bapak bikin fermentasi. Tertutup, padat, makanya isi lambung sapi, kambing, domba itu kan padat bagian yang perut gedenya. Terjadi di situ fermentasinya. Nah, bakteri ini dikeluarin, jadi M14, M4, jadi SOC. Tuh, nah kalau ditaruh di air, kayaknya 20 menit mati. Kalau dikasih air gula atau air tetes, 2 jam Pak, mati. Ya, bagi saya itu nggak efektif. Boleh silahkan.
dilakukan, tapi jauh nggak efektif lah.